Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hidup dalam iman dan kasih. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena mengasihi adalah hal utama yang harus kita lakukan setiap saat kepada siapapun. Tanpa kasih, semua hidup ini takkan ada artinya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup. Dengan kasih, kita bisa menutupi semua kesalahan orang lain. Dan dengan kasih, kita bisa menyatukan semua yang tercerai-berai. Kekuatan orang Katolik sepanjang masa menghadapi gejolak, masalah, hantaman dari luar, dan dari dalam adalah kasih. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih dan iman? Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh. Bukan kasih yang didramakan sebagaimana yang ditunjukkan dalam televisi. Para bintang televisi menunjukkan indahnya kasih, tetapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah uang dan popularitas. Kita diharapkan sebagai pelaku-pelaku kasih tanpa kepura-puraan. Kasih itu mendorong melakukan yang baik, bukan yang jahat. Hidup dalam kasih berarti kita harus hidup saling menghormati. Zaman yang semakin semraut, penuh persoalan, terkadang menimbulkan sikap egois, bahkan tidak menghormati orang lain. Akan tetapi sikap saling menghormati menjadikan sebuah masyarakat dan bangsa menjadi besar. Kita bisa melihat bagaimana negara maju yang sangat maju itu tidak pernah mengabaikan saling menghormati sesamanya, termasuk orang lain. Ini terlihat dari sistem antri yang patuh, memberikan tempat duduknya kepada yang lebih tua di dalam angkutan umum. Kalau mereka memang membutuhkan, tidak merebut hak orang lain, walaupun dirinya sebenarnya masih kekurangan. Seperti dalam antrian makanan waktu terjadinya musibah yang menyerang. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dengan kita? Tentu keteraturan dan saling menghormati yang dimaksud Paulus di sini adalah keteraturan dan saling menghormati dengan tulus tanpa kepura-puraan. Hidup dalam kasih berarti kita harus saling menasihati agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, serta melayani Dia penuh semangat dan dalam roh. Semakin sempit waktu dalam mengelola kehidupan sehari-hari, itulah kenyataan zaman ini. Tapi melayani Tuhan adalah bagian dari menjadikan hidup sebagai ibadah seperti diungkapkan dalam ayat pertama. Saya rasa makna ayat ini tidaklah kaku dan mati. Yang jelas melayani Tuhan adalah persekutuan dengan Dia dalam kehidupan kita. Jadi mari kita sisihkan waktu kita untuk Tuhan, mendengarkan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita mendalami Roma 12 ayat 9 sampai 21, setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita bermakna. Yakni, yang pertama, mengasihi orang jangan pura-pura. Ayat 9 sampai 10. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus, hanya sebatas kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik, tetap tidak memiliki makna. Yang kedua, semangat dalam melayani Tuhan.
Ayat 11-12. Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu Paulus menasihati jemaat Roma dalam keadaan apapun mereka harus tetap rajin melayani. Tidak boleh kendor, biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan. Harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberikan makna bila tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ayat 13-15. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati senang dan hidup berlimpah baru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita, kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Paulus menggunakan kalimat, usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Paulus bahkan menasihati kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita? Sangat sulit. Tetapi untuk menjadi hidup yang memberi makna, maka kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Yang keempat, memiliki sikap penguasaan diri. Ayat 16-21. Penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi. Jangan menuntut pembalasan. Akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma pada saat itu, tetapi juga untuk kita sekalian. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekeliling kita? Ada seorang psikolog pernah berkata, kepribadian seorang bisa dilihat dari cara dia menata kamar dan rumahnya. Jika berantakan, berarti dia juga suka membuat hidupnya berantakan. Kita tidak tahu apa pernyataan itu bisa diterima oleh semua kalangan atau tidak. Mungkin tidak, tapi apa benarnya? Jika kita dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan hanya penampilan luar kita. Karena itu Paulus bukan hanya menasihati untuk mengasihi pada jemaat di Roma, melainkan lebih dari itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.